Teman-teman, saya mau liput. Saya punya mangga, dia di depan rumah, tapi dulu nanamnya itu salah perhitungan ya. Mangganya ini tinggi ya, mangga tali jiwa itu pohonnya memang selalu tinggi, dan ternyata dia nyenggol ke kabel listrik di atas itu. Jadi saya memutuskan untuk memangkasnya, karena ini tumbuh dari biji juga. Tumbuh dari biji itu udah pasti berbuahnya lama. Waktu itu saya sambung dari 2 minggu yang saya sambung, tapi saya nggak ngeliput sambungannya karena teman-teman bisa ngecek di video-video saya sebelumnya. Ini 2 minggu yang lalu ya, udah kering semua nih tutup-tutupnya. Saya tutup pakai daun garut. Ini daun garut nih. 2 minggu yang lalu, dan entresnya itu masih hijau. Saya melihat entresnya itu masih hijau dan udah keluar tunas. Saya melihat entresnya itu masih hijau dalam waktu 2 minggu, otomatis kan dia hidup nih. Dia berhasil, termasuk berhasil. Jadi kalau teman-teman semua belum yakin ya nggak usah dibuka, tapi kalau saya ini karena masih musimnya juga belum panas, masih sering hujan, jadi saya akan buka sungkutnya. Nah, ini udah keluar semua tunasnya ya kan, teman-teman bisa ngelihat tunas muncul. Tunas sudah muncul, sudah mulai muncul, tandanya sambungan sisip yang kita bikin, yang kita buat itu berhasil. Ini tunas ini akan segera tumbuh, keluar daun dia. Ini entresnya kita pilih dari mangga madu ya. Saya masih suka banget sama mangga madu karena buahnya enak. Saya akan buka, tapi tetap kita lindungin bagian sambungannya, karena kalau yang udah terlalu tebal ini rawan sekali gagal ya. Rawan sekali gagal kalau yang kulitnya udah tebal seperti ini. Saya itu hampir nggak pernah berhasil kalau nyambung dari batang yang sudah keras seperti ini. Jarang sekali saya berhasil, tapi ini bisa berhasil nih. Ini kita akan bersihkan. Ini kenapa saya taruh ini, itu untuk mengurangi penguapan yang terjadi di entres, supaya nggak gampang uap, nggak gampang kering. Saya kasih ini, walaupun masih disungkup lagi ya, saya tutupin gini karena saya nggak yakin tuh akan efektif ya sungkup yang di luar. Pakai ini food wrap itu enak, kalau menurut saya sih makainya enak. Kalau untuk hobi sih ya, kalau untuk teman-teman yang usaha bibit mungkin kurang masuk ya, karena itu kan pakai belinya lumayan kan harganya. Nah, rapi kan kalau kita motongnya tidak terlalu mepet ke ketiak daun, dia putus ininya dari tangkai daunnya itu, dia rapi. Ini udah jadi nih. Saya nggak khawatir akan mati karena ini masih musim hujan. Ini udah jadi nih. Jadi dari pohon yang seharusnya pohon ini tinggi ke atas sampai nabrak kabel listrik, ternyata bisa kita pangkas des, dan ini kita isi dengan entres mangga yang berbeda-beda. Ini ada 3 saya coba di atas ini, tapi saya belum berani buka karena di atas ini kan bekas potong. Kalau saya buka saya takut nanti sambungannya rusak, tapi nanti kita akan liput lagi ya sambungannya ini yang di atas. Ini saya kasih 2 jenis, dan ini 3 jenis mangga yang berbeda. Kalau bisa hidup otomatis nanti
keluar buahnya juga beda-beda. Itu aja, nanti akan saya liput lagi seperti yang sudah saya liput. Ini udah berhasil, saya udah senang banget nih, ternyata berhasil. Oke, lalu teman-teman masih kembali ke batang pohon mangga tali jiwa yang pernah kita liput kemarin. Ini saya ada waktu untuk buka sungkup yang sudah saya bikin sambungan 2 minggu. Kalau dia masih hijau berarti sudah hidup, dia sudah tersambung dengan bagus, cuma kita tinggal melindungi sambungannya saja. Oke, mari kita buka teman-teman, kita buka sambungannya. Saya nggak tahu ya berhasil 2 atau 1, nggak tahu. Yang jelas ini sepertinya seharusnya, kalau saya ngelihat sih gagal ini. Saya hampir nggak pernah kalau bisa nyambung dari atas ini, hampir nggak pernah bisa berhasil. Saya nggak tahu ya. Teman-teman bisa lihat nih, kering semua nih. Nah, otomatis gagal ya, sambungan saya gagal total. Saya akan mencoba lagi nanti menyambung di tempat yang lain. Ini gagal nih, karena nih tidak bisa menyambung dengan sempurna. Saya nggak tahu ya, kalau teman-teman yang tahu caranya nyambung dari pucuk pohon seperti ini biar bisa berhasil, gimana caranya. Ini sampai berjamur seperti ini ya, ini gagal nih. Tapi kalau yang dari samping dia bisa. Kalau yang ngambil dari atas, entah dia itu terlalu banyak kadar airnya jadi nggak bisa nyambung dengan sempurna, atau saya tidak tahu. Tapi kalau kita lihat ini ya, masih hijau nih, ini masih hijau nih. 2 minggu yang lalu ini, cuma udah berjamur. Jadi nggak akan saya biarkan yang ini, yang satu. Tapi kalau yang satu ini sepertinya gagal ya, karena dia mati. Kalau saya ngelihat ini juga udah ada seperti kambiumnya udah jadi satu sih. Saya biarkan aja yang satu nanti kita ambil kalau udah kering. Jadi kita tahu apa permasalahannya. Kalau yang bawah udah kita tinggal ngerawat aja nih, udah jadi nih, udah keluar tunas tuh, numbuh dah. Ini teman-teman, setelah 5 hari kita cek ulang, kita liput lagi, ternyata memang sambungan saya gagal. Bisa kita lihat semua ya, ini tunas yang kemarin sudah mulai keluar daunnya. Ini kering. Kalau yang kemarin saya lepas ya, yang satu yang udah jelas kering. Kalau yang ini kemarin nampak hijau tapi ternyata lihat kering semua. Sepertinya nanti akan saya coba ini tunas-tunas yang muncul ini akan saya sambung saja, biarkan dia muncul alami, lalu saya sambung sendiri dengan entres-entres yang baru. Jadi saya akan membiarkan dia tumbuh dulu, ini tunas-tunas kecil ini biar tumbuh dulu, nanti baru saya sambung dengan entres-entres yang baru. Sepertinya dengan cara seperti itu kita akan lebih mudah untuk menyambung batang yang kita inginkan, jadi lebih banyak varian mangga yang dapat kita tempel di dalam situ. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini.